Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Sebelum Ibu masuk tentang pendapatan nasional, Ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, di sini komponen-komponen pendapatan nasional itu suka kita dengar itu dengan istilah GDP atau Gross Domestic Product atau yang disebut juga dengan produk domestik bruto. Kemudian selanjutnya ada juga dengan Gross National Product atau disebut juga dengan produk nasional bruto. Baiklah, setelah kita membahas produk nasional bruto, kita masuk lagi ke produk nasional neto atau Net National Product atau yang suka kita sebut NNP. NNP ini didapatkan dari Gross National Product dikurangi dengan penyusutan ditambah barang pengganti modal. Setelah ke NNP, kita masuk ke NNI, Net National Income atau pendapatan nasional neto. NNI ini didapatkan dari NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kita masuk ke bahasan pendapatan perseorangan atau PI, Personal Income. Personal income ini didapatkan dari Net National Income ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseorangan. Setelah kita mendapatkan personal income, baru kita bisa mencari disposable income atau DI atau pendapatan disposable. DI ini didapatkan dari personal income dikurangi pajak penghasilan. Setelah kita membahas komponen-komponen pendapatan nasional, materi baru di minggu kedua ini adalah kita membahas manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri. Anak-anak, ada yang tahu tidak manfaat dari pendapatan nasional? Biar lebih jelas ya, kalian dengar penjelasan dari Ibu tentang manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional salah satunya adalah satu, untuk menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun di suatu negara tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara itu agraris, apakah negara itu industri. Gitu. Yang ketiga, untuk mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmurannya. Dan yang keempat, untuk mengetahui kemakmuran masyarakat yang dihitung dari jumlah penduduk atau pendapatan per kapita. Yang kelima, untuk membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang keenam, untuk mengetahui pendapatan masyarakat itu dipergunakan untuk apa. Demikianlah materi pendapatan nasional pada video kali ini. Ibu harapkan kalian tetap dapat mengambil kesimpulannya dan mencatatnya di buku catatan kalian tanpa perlu menguploadnya di e-learning. Kemudian jika ada pertanyaan, Ibu tetap tunggu di kolom komentar.